Nah, lokasi yang di Palestina itu sebetulnya titik mesbah yang paling tepat itu adalah kuburan Adam. Makanya namanya Golgota. Golgota itu artinya tengkorak. Tengkorak siapa? Tengkorak Adam. Adam. Teman-teman, Ya, abang kakak, salam kenal, saya Chris. Ada yang mau saya tanya. Ini juga berdasarkan apa ya? Pengetahuan saya yang terus lagi belajar, lalu mencoba melihat juga dari sisi sejarah di apa yang tertulis dari Alkitab. Yang kemudian ada timbul pertanyaan juga setelah saya coba membaca dalam perjalanan hidup saya lah, sebut aja begitu. Ada pertanyaan, ada apa dengan tanah Moria ya? Maksud saya, mulai dari sejarah di Abraham ingin mengorbankan anaknya, lalu kemudian yang saya dengar, yang saya baca, ketika Daud mengalahkan Goliat, memenggal kepala Goliat, membawanya pulang gitu kan, lalu kemudian dikuburkan di tanah Moria, yang kemudian akhirnya wilayah itu terkenal dengan kata Golgota, Bukit Tengkorak, yang kemudian juga Raja Salomo mendirikan bait Allah di wilayah Moria, termasuk penyaliban Yesus. Katanya Golgota itu masuk wilayah Moria. Kau sudah menjawabnya. Kau sudah menjawabnya itu. Oke. Ya, kau sudah menjawab. Kenapa dalam kurun berapa ratus tahun itu wilayah kejadian-kejadian penting dalam Alkitab itu ada di satu wilayah itu gitu? Oke. Siapa yang jawab? Silakan Pak Prof. Coba tolong diarahkan dong gitu. Kalau memang ternyata udah ada jawabannya gitu. Terima kasih. Menurut Bang Chris Cross, bentar. Menurut Bang Chris Cross, kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan di Golgota? Sepanjang yang saya ketahui, karena memang di situ wilayah tempat ibarat kata para penjahat yang memang harus mendapatkan hukuman disalib itu di wilayah itu yang saya tahu di masa itu gitu. Buset, Faslaf 26 Salah ya? Serius tuh kelas. Gila. Wes, capture. Jadi gini. Wih. Sorry Bang, aku ke distract, sorry ya. Jadi gini Bang. Kenapa Tuhan Yesus itu dikuburkan? Makasih ya Paduka Rudal. Betul-betul rudal sejati ini. Jadi kenapa Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota? Itu jawabannya sebetulnya Abang sudah menemukan. Jadi Abang sudah menemukan itu clue-nya sebetulnya. Kenapa Tuhan Yesus itu di Bukit Golgota? Karena Golgota itu artinya adalah tengkorak, betul ya? Di dalam Matius, Golgota itu artinya tengkorak. Tengkorak siapa? Tahu nggak tengkorak siapa? Woi, itu kenapa gua ada 45? Ada apa itu? Habis kena rudal. Astagfirullah. Kok gua nggak lihat? Ya, belum gua capture. Itu siapa yang ngasih? Allahu Akbar. Apa ini? Dapat apa ini Pak Prof? 45 itu apaan? Universe. Bukan rudal tadi. Hah? Dapat apaan itu? 45. TikTok, apa tadi namanya? TikTok Club apa gitu. Jadi gini Bang, kenapa namanya Golgota? Karena Golgota itu adalah tengkorak. Tengkorak siapa? Tengkoraknya Adam dan Hawa. Oke, tengkoraknya Adam dan Hawa. Ingat ya. Tidak ada yang membantah ini. Semua bapak-bapak gereja termasuk Eusebius menulis bahwa Adam dan Hawa itu dikuburkan di bukit yang namanya Golgota. Ingat, Golgota itu artinya tengkorak, bukan tengkorak. Jadi bukan tengkorak satu orang, bukan tengkorak banyak orang, tapi tengkorak satu orang. Tengkorak siapa? Tengkoraknya Adam. Oke. Nah, kematian pertama kali itu yang merasakan siapa? Adam dan Hawa kan?
kematian manusia pertama kali, Adam dan Hawa. Dia dikuburkan di situ. Nah, Yesus itu karena dia sebagai Mesias. Mesias itu artinya raja, imam, dan nabi. Betul ya? Tuhan Yesus itu adalah seorang raja, dia dari keturunan Daud. Yang kedua, dia adalah imam. Kenapa dia imam? Karena dia adalah imam Allah yang maha tinggi, yaitu Imam Melkisedek, Ibrani 7 ayat 1, Mazmur 110 ayat 1 sampai 4, dan Kejadian 14. Yesus itulah Melkisedek, dijelaskan oleh Rasul Paulus. Sehingga saat dia jadi imam, apa yang diperlukan sebagai imam di orang Israel? Pertama, tadi kita udah bahas. Pertama, kalau dia jadi imam, dia harus menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Bagaimana dia memberikan perantara? Pertama, imam harus memberikan persembahan, yaitu korban. Betul ya? Betul dong? Ya. Dan yang kedua, saya tadi bilang, di dalam keimanan Kristen dan keimaman Judaisme, keimaman Israel, saat orang mau mempersembahkan korban, maka dia harus apa? Dia harus punya mesbah. Betul ya? Punya mesbah. Ya. Oke. Yesus, dia mengorbankan siapa? Dirinya sendiri. Iya, kemanusiaannya yang dikorbankan. Makanya kita keilahiannya bisa mati nggak? Nggak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. 1 Petrus 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tapi dibangkitkan menurut roh. Karena itu di Bukit Golgota tadi, di tempat Adam itu dikuburkan, ya, Golgota, maka Yesus itu yang jadi imam adalah keilahiannya menjadi imam, yang jadi korban adalah tubuh kemanusiaannya yang sempurna, yang nggak mengenal dosa. Dan yang jadi mesbah siapa? Ayo. Baik, tubuhnya sendiri. Salib itu. Bukan. Yang jadi Salib. mesbah. Mesbah itu wadahnya. Bukit Hanya Golgota itu ya? yang jadi mesbah. Bukit Golgota itu yang jadi mesbah. Oh. Itu dia. Bahkan ya, di dalam sejarah Islam ya, coba aku cari ya. Sejarah Islam di Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Adam itu dikuburkan di Yerusalem. Kenapa Yerusalem itu dipilih Tuhan jadi tempat mesbah? Aduh, aku nggak bawa bukunya. Buku yang kuning ya. Apa tuh? Septuaginta. Enggak, di dalam keislaman Adam itu dikuburkan di Yerusalem. Nah, ini kenapa di dalam Alkitab kalau mau melakukan persembahan itu harus di mana? Lokasinya? Di Bait Allah lah. Enggak, Yerusalem. Ntar nih ada ayatnya ya, di Ulangan. Di tempat yang ditunjuk Allah kan harus kau letakkan di situ. Iya, Nggak boleh di makanya sembarang orang tempat. Israel kan. Oke, Ulangan 12 ayat 13. Ulangan 12 ayat 13 itu jawabannya. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ini Yerusalem. Oh iya. Ini sebabnya orang Israel, dia nggak akan bisa ibadah sampai sekarang, karena lokasinya itu dikuasai sama Palestina. Iya. Harus di tempat yang ditunjuk Allah, kan itu udah ditunjuk. Iya. Nah, lokasi yang di Palestina itu sebetulnya titik mesbah yang paling tepat itu adalah kuburan Adam. Makanya namanya Golgota. Golgota itu artinya tengkorak. Tengkorak siapa? Tengkorak Adam. Adam dan Hawa. Ya, teman-teman, bagi yang ragu dengan yang saya katakan, Anda silakan cari di mana Adam dikubur. Di mana Adam dikubur menurut pemahaman orang-orang Yahudi purba. Saya nggak bilang orang Yahudi yang sekarang. Dan menurut pemahaman Bapak Gereja dari abad pertama, Adam itu dikubur di... Oh bentar Paduka mau di-record. Bentar.
Ah, siap. Bentar-bentar Paduka, sabar. Oke, gas. Lah Pak Prof jangan kejeda dong. Ini mau record nih gue nih. Aku juga lagi record nih. Iya, iya. Buset, Astaga. 90k. Ini ngalahin Tanggung TikTok Universe 100-in ini. Paduka. Aduh, mantap. Gila. Mau di 100 enggak nih? Biar rekamannya masih gue lanjutin nih. Iri. Ini kalau gini nggak seimbang ini Paduka ini. Iya, aku record juga lagi pakai episode 2. Ini iri ya aku. Aku lagi record loh ini aku. Jangan ngiri lah, ini sama-sama kita ini. Aduh, Waduh. yang tepos tuh gua loh. Gas lah Paduka buat mereka ini narsum saya ini Pak Prof ini Pas Lab nih selalu setia seperti Rexona. Kita Cepat terhitung Paduka, di record nggak nih? Ini Gara-gara lagi gue bilang mau record. Lagi record aku. Di record kapan lu kagak ada? Oh, Nunggu Sauda lagi Paduka. boker. Sauda boker. Udah kelar nih. Astaga. Gila. Kece badai Paduka. Wah dimatiin rekamannya Pak Prof. Udahlah nggak jadi. Tahu aja. Udah. Terima kasih banyak Paduka. Aduh gila. Nama Yang- gua ada di atas ya. Paduka Rudal mengirimkan TU kepada Agatha. Wanjay. Gila. Itu TikTok Universe ya tadi ya? Iya, TU. 2 kali. Gila. Gua ada di highlight itu loh. Pasti semua orang yang lagi live lihat gua sama Paduka. Kita setengahnya aja nggak ada nih. Pra gimana, Pra? Aduh. Udah bersyukur dengan yang ada. Ya Allah ya Tuhan. Udah dikasih HP baru Pas Lab. Alhamdulillah bilang. Alhamdulillah. Ini pasar aku baru. Ya dia suka pura-pura emang nih. Emang gitu. Buset. Oh, yang Android, iya. Gas. Dibantu. Di ngomongnya oh yang menurut lu bersyukur aja dong. Jangan gitu dong. Jangan sampai Wah, nggak bilang Puji si Tuhan. Faslab, buset. Ya ini yang bukan yang buat buka data ini kan dari Paduka nih. Set. Oh, padahal itu foto profilnya kemarin Pendeta Daromes tiba-tiba ganti. Berarti dia bohong ya ngefansnya ya. Cintamu sehari sama Pendeta Daromes. Ketahuan kau. Nggak boleh gitu, Faslab. Itu Pas Lab. Kalau udah suka bilang suka lah. Udah ganti Daromes lagi nih gantinya. Aku matiin dulu rekamannya anjir. 2 kali mantul. Oh, tadi TikTok Universe ya? Iya. Buset. Alhamdulillah. Paduka ini emang tahu aja nembaknya kemana ya. Bukan ke akun utama ya, ke akun cadangan ya. Biar kelihatan. Iya. Kalau di akun utama dibilang kagak pernah ngasih. Aduh. Kalau tahu sih Prof. Hamba-hamba yang sumah dan ria. Astagfirullah. Ini Al-Furqan banget nih. Furqan banget. Al-Furqan apaan, Pra sih? Dih. Gitu. Kagak tahu dia. Sumah dan ria. Ayat 65-nya Prof ya? Iya. Enggak. Wih, baru tanggal 1 nih ya, baru ganti tanggal udah peringkat 27 tak. Wih gila. Udah gue nggak mau end live biar kelihatan terus 90k. Nggak end live gue. Aduh. Jadi itu ya teman-teman, tadi bukannya ada yang typing di bawah kuburannya Goliat. Bukan, Golgota itu kuburannya Adam. Kuburannya Goliat, apa hubungannya Goliat? Iya, Jadi kayaknya. bang siapa tadi yang nanya? Oh, Betul itu? bentar. Ini Pak Simap Tupang katanya record. Silakan Pak. Tar, tunggu, bentar. Udah, Amang Simatupang tuh udah mulai nge-record nih. Katanya disuruh nge-record kita Prof. Mau ngasih apa nih? Silakan. Amang Simatupang. Anjay. Nggak apa-apa dong. Ingat Siap. loh,
Makasih Amang. Ingat loh apa? Ini juga berkat loh. Biar Ini wangi udah juga. saya record nih. Ingat yang di Alkitab itu. Iya. Ada yang ibu yang memberikan di bait Allah itu kan, tapi semua yang dimilikinya. Iya. Ntar gue matiin dulu record gue. Bah, mekel muse. Memang ya Amang si Matupang enggak, biasanya dia tuh ngasih paus gitu kan. Astaga. Udah Kak, ini bersyukur ya. Karena berbahagialah orang yang sedikit koinnya, karena dia yang akan memiliki bumi. Pak Chris Cross. Tuh Pak Henry bilang, record Agatha. Hadir. Enggak, tadi gue nggak tahu kan. TU, hah? Nggak tahu kan. Sekali lagi dong mau direkam. Makanya direkam tadi. Thank you ya Pak Duka ya. Berkah selalu ya. Lagi di samudra posisinya. Sehat selalu Amang Simatupang. Lanjut Wih, Pak Prop. gue lagi di ini. Samudra Atlantik katanya. Samudra Raya. Tadi pertanyaannya itu bagus tadi loh. Pak siapa tadi tuh? Aduh. Ini Ya. Pak Kris. Ini dia dikasih Paduka juga deh. Ada Itu tadi 2 pertanyaannya- yang naik. Yang 2 udah dikasih langsung cabut. Memang bener belum nanya loh yang 2 itu. Kurang Dia ajar. langsung cabut. Yang 2 dikasih cabut, dia belum tahu kalau belum apa? Belum end live nggak bisa di WD. mau di Udah nafsu ya. mau di ini ya kan, mau ditukar ke Indomaret itu pasti. Astaga, enggak gua end live ini sampai besok. Rasain kali. Iya tak apa? Berarti lu nggak boleh hujat-hujat tak? Iya. Kenapa tuh? Karena kalau lu hujat-hujat ke band. Hah? Ganti akun lu sekarang lu. Jangan. Lu mending main akun 3 aja deh. Lu ganti akun udah sekarang serius. Anjir. Lu ganti. Udah gue diem aja. Tapi percuma sih, kadang gue diem, yang nyela lu gue yang kena. Tuh biasa tuh kayak gitu, kadang aneh loh. Thank you Kak Sasa doanya, doa kalian tuh lebih dari. Makasih Kak Sasa. Thank you. Karena kita tidak hanya hidup dari Koin saja. Tapi dari linu-linu yang di bawah. gue biasanya mandi lama loh, lihat gini langsung kelar lah mandi kan gitu ya. Emang lu. Siapa tadi yang ngelihat pertama kali? Pak Prop ya? Aku. Ini Pak Robert GWS besok ini ngasih TU. Tenang. Lanjut Pak Prop. Emang ngapain lagi ya? buruan ganti akun nanti rungkat? Maksudnya gimana? Enggak lah. Takut tadi nge-report. Nah, report kan aku udah hilang, koinnya hilang. Enggak lah. Masa sih? Udah lu mending ganti aja serius, lu ganti. Lu ganti akun yang tetap nggak bisa, gila kau. Kenapa nggak bisa? Nggak ada lagi. Ya nggak ngaruh lah, nggak ngaruh. Nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh. Tetap masuk ke koin akun lu ya. Udahlah lanjut Pak Prop tuh, lanjut. Udah selesai sih. Gunung Moria itu sama Golgota itu sama. Itu mesbah Allah apalagi. Nggak koin, nggak hilang tuh, nggak hilang kok, aman. Iya Bang. Thank you ya Paduka ya, itu akun kecil ya, thank you ya. Banyak rezeki ini buat Paduka nih. Iya, thank you Paduka. Tetap semangat dan selalu sukses. Amin. Tetap. Ya tadi teman-teman bisa cek ya, Golgota itu adalah tempat tulang-tulangnya Adam. Ikon Golgota tuh kamu punya nggak di rumah? Nggak punya? Pak? Ada nih, salib Yesus nih. Oke. Oh, yang ada tengkorak Adam itu teh? Iya, Ya, boleh tunjukin nggak? boleh lah. Wih, ini pakai akun 90k nih. Oh nggak?
Ya. Gak berani dia. Nggak, yang dia ini, yang dia narik tangannya Adam. Ntar Ini Adamnya. Golgota tuh. Ada tengkoraknya nggak? Ada ini. Itu tengkorak Adam. Ah, itu tuh. Ya, tuh. Nah, bener. Itu tengkorak bukan. Adam dan Hawa juga. Oh, aku belum ada ikonnya. Aku ini sih. Foto. Aku cuman punya ikon ini. Makanya Yesus waktu dia mati, dalam wafatnya itu yang diangkat itu dia memegang Adam dan Hawa. Dan Hawa. Nah itu tengkorak tuh. Hmm. Ya, nah ini juga di Ortodoks bedanya salibnya ini ya. Di Ortodoks itu sesuai dengan penyaliban yang ada di zaman itu, kakinya Yesus itu dipaku dua-duanya, bukan satu tumpang tindih, tapi dua-duanya. Dan ada sedilnya, Iya. ada sandaran kakinya. Maksudnya sendiri-sendiri dipakunya gitu, satu kaki satu paku gitu ya? Iya, satu kaki satu paku. Jadi total pakunya ada 4. 4. Ini seperti ini. Salibnya itu memang seperti ini. Kalau di gereja barat dia pakunya 3, kakinya 1. Satu kaki, 2 kaki 1 paku. Tumpang tindih ya. Iya. Nih Pra, ada Pra nih. Pada Romes tuh udah aku pasang tuh. Sorry, tadi yang maksudnya Goliat, kalau di Golgota. Alkitab kan, Goliat itu di cerita Alkitab kan habis ceritanya ketika dikalahkan oleh Daud. Nah, tapi saya baca-baca yang ibarat kata para ahli sejarah lah gitu, mencoba melihat bahwa Daud itu memenggal kepala Goliat, dibawa pulang, ditancapkan di pinggir jalan sebagai peringatan, gitulah kira-kira. Dan ternyata akhirnya dikuburkan di situ gitu, kepalanya itu gitu. Itu yang saya baca ya. Di Gitu. Alkitab nggak pernah bilang. Iya memang. Oh. Nah, Di Alkitab tidak pernah. Ya kemarin kami udah bahas juga ya. Aduh, nanti jadi polemik lah. Nanti aja. sebatas itu saya sudah cukup ini kok. Berterima kasih atas penjelasan tadi. Dan yang kedua, satu pertanyaan lagi ya. Tadi sempat disinggung soal Melkisedek, yang kebetulan saya juga mau bertanya soal itu. Soal 3 orang yang diangkat oleh Allah ke surga, yaitu Henok, Elia, dan Melkisedek. Yang saya tertarik, Melkisedek itu siapa? Tadi sempat abang singgung kalau dia Yesus. Dan yang kedua, Henok ini kenapa seperti luput dari banyak pembicaraan, pembahasan tentang Alkitab atau ajaran Yesus Kristus maupun perjanjian lama. Dia hanya disinggung-singgung dikit aja selesai gitu. Padahal kalau saya lihat termasuk ini juga sih, kalau tokoh Henok ini dengan berbagai pengalaman dia yang tertulis di kitab Henok itu. Ternyata banyak yang nggak tahu ya Pak Prof ya. Coba di ini deh, Bang, Karena kalau emang ada ininya Bang. Coba Terima lihat kasih ya, Wahyu Bang, ya. 13 Pak. 2 orang saksi itu. Wahyu 11. Wahyu 11 sorry 13. Jadi di Alkitab tuh ditanya harus ada 2 saksi kan, 2 atau 3 orang saksi. Maka ada 2 orang nanti akan bersaksi sebelum Tuhan Yesus datang. Mereka juga akan mencicipi kematian. Bukan artinya mereka nggak bakal mati. Mereka akan mati, tapi mereka menjadi saksi. Henok itu mewakili dari orang non-Israel, sementara Elia mewakili orang Israel. Gitu. Kenapa harus Henok dan Elia? Nah, kalau Melkisedek, Henok dan Elia itu diceritakan di ini, di dalam Alkitab. Ya. Betul. Coba buka di dalam Wahyu 11. Wahyu 11 ayat berapa ya? 8 ya? 2 orang saksi itu. Ayat, aduh ada nyamuk lagi. 8 kayaknya. Nah ini, Wahyu 11 ayat, ini aku besarin ya. Ayat 1. Dari ayat 1 Prof. Oke. Dari ayat 1 lah itu. Menjelang datangnya Tuhan. Wahyu 11 ayat 1. Nih ada 2 saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku, aduh habis baterai lagi.
Sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka akan beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang ada di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada saksiku. Berarti 42 bulan ini berapa tahun? 3,5 tahun ya kira-kira ya, kalau nggak salah. Ya nggak sih? Kurang lebihnya iya ya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Berarti 3,5 tahun ya. Betul kan? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Nabi siapa yang bisa kuasa menutup langit? Kalau kita baca di Perjanjian Lama, Elia. Elia. Ya, Elia punya kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Nah, pertanyaannya, Henok nabi bukan? Nabi ada di Yudas 1 ayat 18 kalau nggak salah. Kalau nggak salah Yudas 1 ayat 18 ya. Ntar. Jadi ada 2 nabi. Yudas 1 ayat 18. Nah ini, lihat 14. Dan juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang. Jadi nanti Henok, karena Henok juga bernubuat akan harinya Tuhan dan dia belum mati, dia akan diturunkan. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Wahyu 11 ya. Nih. Oke. Mereka akan bernubuat dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian, jadi 2 orang saksi ini nanti akan mati, ya, di mana dia mati itu ngelawan binatang yang muncul dari jurang maut, betul ya? Akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Berarti Henok dan Elia akan mati nggak menurut ayat ini? Mati. Mereka bukannya hidup kekal, nggak, mereka mati. Mereka turun dan mereka akan mati. Nah, sepertinya ada agama di luar Kristen yang mengambil narasi ini. Lihat. Bentar. Nih, jurang maut. Apa itu? Binatang apa yang dibuang ke jurang maut? Babi, betul. Babi, ya. Oke. Jadi seolah-olah nanti mereka berperang melawan babi. Oke. Berikutnya. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan di mana? Di Bukit Golgota? Yerusalem. Yerusalem ya. Sodom dan Mesir ini menggambarkan bahwa nanti di akhir zaman Yerusalem itu akan menyimbolkan ini. Yerusalem kita lihat Israel sudah pro kepada pelangi sekarang, ya enggak? Betul. Gitu. Dan Mesir ini sebagai simbol apa? Berhala. Penyembahan berhala. Makanya aku bilang Judaisme sekarang itu sudah bukan Judaisme yang dulu. Mereka sudah lebih ke arah paganisme, bakar api unggun di atas di atas kuburan, ya, mukulin ayam, ya, gara-gara nggak punya bait Allah jadi mukulin ayam ke tembok, ya kan, kaparot.
aneh-aneh. Itu gitu. gue nggak tahu tuh. Emang serius pra mukulin ayam? Mukulin ayam, Ayam hidup apa ayam Mereka- mati? ayam hidup. Jadi kalau zaman dulu mereka mengorbankan darah, sekarang ayam itu diputar di kepalanya. Baru setelah diputar dia transfer dosa, baru dibanting ayamnya itu ke tembok. Diputar Itu namanya kepalanya. kaparut. Oke. Nanti kita lihat kaparut. Nah, ini apa tadi hewannya? Babi. Babi. Nah, di sini ada narasi di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi orang yang sifatnya Sodom ini Hmm. dan orang yang sifatnya berhala ini akan memperolok-olok salib tempat penyaliban itu. Ya. Kalau menurut saya, ini pendapat saya doang. Orang-orang ini akan seolah-olah mematahkan salib di sini. Karena tadi ada 2 saksinya yang dibunuh. Gitu. Jadi inilah kenapa ada pemahaman orang nanti datang di akhir zaman membunuh babi dan mematahkan Dan salib. salib.